Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah bisa dibuka aplikasinya. Saya akan menjelaskan 4 komponen dari presensi, penilaian, data guru, dan data siswa. Dimulai dari presensi. Di presensi sendiri terlihat di sini masih ada guru-guru yang masih belum masuk pada jenjangnya. Jadi saya contohkan di tanggal 12 ada 35 guru yang absen. Di sini 9 guru ada yang masih belum terkategori dalam SD, SMA, SMP atau TK. Jadi bisa mengikuti tutorial yang akan saya jelaskan di sini. Jadi pertama dipilih di pojok kiri atas. Di sini ada keluar, bisa diklik keluar. Di keluar di sini silakan isi username dan password bila ingin masuk. Silakan dikosongi langsung, tekan OK bila ingin keluar. Jadi kita mau keluar, tekan OK. Tunggu. Bila sudah, diklik di pojok kiri atas. Ini ada panah, kembali lagi, tekan lagi titik 3-nya, pilih masuk. Masuk, isi dengan username yang sesuai dengan tanggal lahir. Password juga sama. Sebelum ditekan OK, bisa diklik, dicek di pojok kanan bawah ini. Bisa diklik. Nah, akan ketahuan jenjangnya sudah keluar, yaitu jenjangnya SMP saya. Jadi seperti itu untuk mengecek jenjangnya. Kalau langsung ditekan OK tadi, langsung masuk ke menu. Jadi tidak kelihatan levelnya apa-apa, jadi gitu. Intinya bisa keluar terlebih dahulu dan masuk untuk sinkronasi jenjangnya tadi sesuai dengan jenjangnya SD, SMP atau SMA. Bisa langsung presensi dengan cara di plus di kanan ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ada 3 ya plusnya. Jadi bisa dipilih mana saja, sama saja. Jadi contoh saya di sini, saya tekan, ulangi lagi, bisa ditekan ini. Nah, ditekan akan dipilih WFO izin atau WFA seperti yang sudah dijelaskan terlebih. Oke, seperti itu presensiku. Lanjut di kurva presensiku, yaitu keterangan izin WFH atau WFO. Lanjut, ini bisa diklik sebagai fitur tambahan. Di kurva presensi rekap bisa dilihat jumlah keseluruhan kita, WFO dan WFH-nya. Di sini bisa diatur juga, dilihat sesuai dengan tanggalnya. Jadi bisa dikontrol dari sini. Oke, segitu dulu untuk presensi. Sudah jelas ya? Mungkin bisa ditanyakan lagi untuk ketidakjelasannya. Lanjut ke penilaian. Bisa diklik penilaian. Di atas sendiri yaitu penilaian contreng. Ya, di sini ada tampilan sesi C1, 2 atau 3. Bisa dipilih sesinya. Di sini juga ada penilaianku. Kita lanjut ke penilaian dulu. Sesi 1 bisa diklik. Di sini ada namanya Ahmad Rizky, murid saya. Di sini cara menilainya bagaimana? Bisa diklik di nama nilai di sini. Klik nama nilai untuk menambah nilai Ahmad Rizky. Jadi saya klik nilainya, contohnya C. Halaman 1, materi lain mungkin selain bil kolam, pengayaan atau daring. Jadi saya ketikkan penilaian materi lain sebagai catatan guru mungkin perlu, dan juga diisi keterangan kurang lancar atau sebagainya, catatan. Bentar, saya save ya. Oke. Nyimpan. Nah, di sini akan ada keterangan kalau nilainya C akan ada tandanya untuk pembeda biar membacanya nanti. Kalau sudah banyak nilainya di sini mungkin agak ngeblur bacanya ya. Jadi saya kasih warna di sini untuk melihat. Dan untuk menghapus, umpama saya nilai lagi untuk tanggal hari ini, yaitu saya nilai K, lanjut
halaman 2 materi lain. Oke, saya simpan. Nah, di sini nilainya kalau K menjadi merah. Jadi karena hari ini nilainya ada 2, jadi bisa dipilih salah satu. Yang K ini salah, jadi bisa dihapus di pojok kanan atas. Hapus. Apa kamu yakin menghapus? Menghapus. Jadi seperti itu. Lanjut, yaitu mungkin bisa diedit. Oh, ini bukan C nilainya, saya edit menjadi B. Bisa diklik nilainya, bisa di kanan bawah, bisa diklik. Nah, di sini menu edit. Jadi tadi saya nilai B jadinya. Saya simpan. Tunggu di pojok kanan atas nilai 1 sudah berubah. Jadi hapus. Di sini edit. Jadi seperti itu ya. Bisa diklik nama anaknya, terus ditekan hapus atau edit. Untuk men-source tanggalnya supaya urut, bisa diklik tanggalnya. Tanggalnya diklik turun, naik, turun, atau sesuai dengan nilai, ada nilainya B semua, C semua, atau sesuai halaman bisa diklik. Dan bisa mentarik tanggalnya ini untuk mempersempit dan memperlebar. Contohnya tanggalnya saya klik di pojok 3 ini supaya lebih mepet nilainya, bisa ditarik ulur. Nah, ini sampai titik-titik, mepet banget berarti. Nah, halamannya terlalu, ini saya merekod ya, ada kayak bulatnya gitu jadinya. Ya, lanjut, sudah selesai untuk tarik ulur biar keterangannya di sini lebih dikit lagi. Nah, seperti itu ya untuk penilaiannya. Hasil dari penilaian ini bisa dilihat di tanggal hari ini. Jadi tanggal hari ini yaitu saya menilai di tanggal 16. Bisa diklik, bisa dilihat juga sesi 1 untuk perbandingan. Oh, jadi hari ini yang saya nilai masih satu anak ini aja, Ahmad Rizki. Jadi bisa dilihat juga setelah menilai siapa saja yang sudah dinilai dan dilihat siapa yang belum dicari. Mungkin seperti ini di tanggal 16, ini tanggal 10 saya sudah sesi 1, 2 atau 3, sesi 1. Nah, di sini Ahmad Rizki B, C bisa saya urutkan dengan nilainya B semua yang di atas atau sesuai dengan nama Ahmadnya juga. Jadi bisa dibuat perbandingan. Ahmad Rizki. Jadi seperti itu. Siapa yang belum? Nah, itu diingat-ingat ya. Tidak ada keterangannya. Mungkin bisa cara pakai seperti ini, diklik 2 kali. Di sini yang dinilai 27, siswa saya 19. Mungkin dari semua keseluruhan kurang banyak ya siapa yang dinilai. Jadi seperti itu bisa dilihat, dicari dari 2 fitur ini, penilaian dan penilaianku. Ini untuk fitur tambahan saja sebagai motivasi, yaitu hari ini nilai saya mengisi nilai lebih rajin daripada yang kemarin, atau makin menurun, tidak dinilai, mungkin sibuk. Ini untuk tanggal-tanggal kurva penilaian rekap dari semua guru LPPA SD, SMP, TK, SMA ya. Oke, ini penilaiannya, tanggalnya, naiknya awal-awal, dan ini jumlah siapa saja dari jenjang yang aktif menilai, jumlah berapa siswa yang sudah dinilai. Jadi seperti itu untuk penilaian. Mungkin sudah jelas di sesi. Untuk menggantinya, kembalinya ini ya, kembalinya di pojok kanan ini, diklik V-nya ini untuk kembali. Ini juga bisa diklik kembalinya, sudah masuk, kembalinya itu tetap yaitu ini, bukan back bawah tapi ini. Kalau diklik penilaian atas langsung keluar di menu awal. Jadi seperti itu. Jadi bisa diklik di V-nya ini untuk kembali. Nah, kembali lagi klik. Oke, jadi seperti itu ya penilaian. Itu hanya menilai nilai siswanya, belum pada kompetensi KD-nya. Jadi nanti fitur tambahannya menyusul. Ini yang sudah ada saja terlebih dahulu, bisa dimaksimalkan fiturnya.
Oke, penilaian sudah selesai. Lanjut ke data guru. Bisa diklik data gurunya. Di sini di menu atas sendiri yaitu fotonya ya, tidak bisa diganti. Bisa diganti kalau mengirimkan fotonya ke saya. Jadi sudah saya defaultkan ya, tidak bisa diganti. Mungkin itu aja buat pajangan. Lanjut, yang bisa diganti di sini adalah password. Jadi password tadi yang saya ketikkan 1 supaya kalau masuk tidak terlalu lama memasukkannya, atau samakan saja user dengan username 111197 seperti ini. Bisa, terus klik enter gitu aja sudah akan men-save di atas. Untuk tahun masuk bisa dipilih di tanggalnya, tahunnya, nomor WA-nya bisa diisi untuk informasi sesama guru, dan alamat tinggal mungkin juga sebagai informasi saja, tidak terlalu penting. Dan di sini adalah jumlah data siswanya sesuai dengan yang diampu. Jadi saya mengampu 52 siswa di SMP. Bisa diklik melihat untuk data siswanya SMP. Muhammad Faizin, sesi berapa, sesi 3 yang banyak 9. Ini sudah sampai kelas 9. Oke, sudah cukup data penilaian. Nah, penilaian tadi yang banyak akan tampil di sini secara full kayak gitu ya, tidak ada saringan. Jadi akan menambah di sini terus. Jadi data guru seperti itu. Bisa mengganti passwordnya saja, username-nya tetap sama, tanggal lahirnya. Untuk data pengajar di sini mungkin bisa sebagai informasi tadi. Coba klik Ustadz Fadil. Di sini mungkin tidak mengisi datanya, informasinya tidak perlu, bisa digeser juga ya. Geser ke kanan, geser ke kanan, informasi jadi seperti itu. Itu aja. Bisa diisi datanya untuk biar tampil di menu informasi data pengajar. Jadi seperti itu. Mungkin sudah jelas data guru. Kita klik menu lagi. Oh, keluar ya. Kok keluar? Bentar. Tiba-tiba hilang ya. Oke. Saya keluar terlebih dahulu. Saya masuk lagi. Oh, karena ganti password tadi ya. Jadi kalau ganti passwordnya akan keluar. Saya ganti 1 kalau nggak salah tadi. Oh, salah. Saya ganti apa ya? Oh, tahun ya, 1997. Oke. Oh ya, saya ganti ya passwordnya tadi. Jadi perlu masuk kembali untuk datanya. Yaitu data guru, lanjut di data siswa. Bisa pilih data siswanya. Ini untuk nama-nama anak-anak yang belum digantikan. Jadi kelasnya belum sesuai siapa saja, seperti itu. Mungkin di kelasnya jumlah siswanya ini bukan siswa saya, bisa digantikan. Contohnya saya klik SMP, data siswa per ustadz, yaitu bisa langsung dipilih nama ustadznya. Saya sesi 1. Jadi seperti ini. Bisa masih sama data siswanya, yaitu diklik namanya dan diganti user ID-nya. Jadi user ID-nya diganti ke ustadz siapa anak ini akan dipindahkan. Perlu diisi ya, berarti ya, tidak boleh dibersihkan. Oke, Ahmad Faizin tetap levelnya, tetap sesinya, tetap kelas sekolahnya mungkin bisa diganti siapa, atau nama anaknya kalau ada yang keliruan pengetikan bisa diganti, nomor NISN-nya mungkin informasi saja, kalau tahu bisa digantikan, jadi tidak hanya informasi saja sebagai tambahan. Bisa digeser ke kanan gini ya untuk mengganti nama-nama siswanya. Jadi yang tidak bisa diganti yaitu nomor induk di kolamnya ini untuk mengetahui siapa anak ini, nomornya ini. Jadi seperti itu.
untuk data siswa per ustadz. Jadi bisa dilihat juga kalau masih bingung belum diganti siswanya, bisa diganti data siswa per kelas. Bisa TKA. Nah, A ini A1 atau A2. Namanya sudah sesuai atau belum? Apakah ini nama anak ini masuk di A1 atau A2 untuk TK, atau yang SMP, SMA mungkin bisa dipilih IPS, apakah IPA. Di sini masih tidak peraturan datanya, tata kelas sekolahnya. Mungkin hanya informasi saja ini, kalau mau juga kalau waktu mendadak juga urgent untuk pengkategorian siswanya siapa saja kelasnya. Jadi bisa disesuaikan data siswanya, kelasnya untuk data mendesak waktu kayak UTS, kayak laporan di akhir bulan, jadi seperti itu. Itu penjelasan saya dari fitur presensi, penilaian, data guru, dan data siswa yang sudah ada di aplikasi masing-masing. Bisa di-refresh di pojok kanan. Mungkin kalau masih tidak sesuai tampilannya dengan di video ini. Jadi seperti itu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.